Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Johan Hermeno. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku atau biasa disebut UKIM. Saya merupakan mahasiswa dari prodi program studi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu interaksi manusia dan komputer. Pada materi tersebut ada beberapa jajaran materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama itu materinya itu faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama itu ada saluran masukan dan keluaran. Kemudian yang kedua otak manusia. Yang ketiga itu memori pada HCI. Yang keempat pemecahan masalah. Yang kelima keterampilan. Yang keenam kesalahan dan model mental. Dan yang terakhir itu psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, bagian pertama itu saluran masukan dan keluaran. Saluran masukan atau input merupakan cara pengguna memberikan perintah kepada sistem, seperti melalui keyboard, mouse, atau layar sentuh. Adalah respon yang diberikan oleh sistem, seperti tampilan visual di layar atau suara sebagai contoh ketika kita mengetik pesan di ponsel itu. Itu merupakan input dan teks yang muncul di layar atau output. Jadi teman-teman, saat kita mengirim pesan WhatsApp, tentu kita harus mengetik kalimat. Nah, kalimat itu tersebut merupakan hasil input dari sistem tersebut. Dan kemudian ketika kita kirim ke teman atau siapa saja, tentu hasil yang dikeluarkan, yang ditampilkan di layar merupakan hasil output dari sistem tersebut. Baik, kita lanjut ke yang kedua, otak manusia. Otak manusia berperan dalam memproses informasi yang diterima dari sistem. Oleh karena itu, desain sistem harus dibuat sederhana dan mudah dipahami agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Aplikasi yang memiliki tampilan yang jelas dan tidak rumit agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi seperti kalkulator di HP, tampilan yang sederhana dengan angka dan tombol yang jelas, sehingga pengguna bisa langsung memahami cara menggunakan tanpa perlu belajar terlebih dahulu. Nah, contohnya itu juga teman-teman ada pokoknya di dalam handphone itu, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita mendapatkan banyak contoh dari aplikasi-aplikasi tersebut. Contohnya tuh saat kita ingin melakukan perhitungan dan lain-lain, pastinya kita membuka kalkulator yang dimana sistemnya sudah teratur, desain tombol dan lain-lainnya sudah teratur dengan rapi. Jadi walaupun mungkin anak kecil juga yang secara tidak langsung menggunakan aplikasi tersebut, dia juga pastinya tidak kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut, karena dimana sudah desainnya sudah tertata jelas dan pastinya bisa dipahami dengan gampang. Contohnya tuh kalkulator. Kita lanjut pada yang ketiga, itu pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah dan keterampilan pengguna dalam penggunaan sistem pengguna sering menghadapi kendala sehingga sistem harus menyediakan solusi yang mudah diakses. Contohnya fitur lupa password. Ini membantu pengguna masuk kembali ke akun tanpa harus membuat akun baru. Selain itu, keterampilan pengguna juga berbeda. Pengguna yang sudah terbiasa akan lebih cepat memahami sistem, sedangkan pemula membutuhkan tampilan yang sederhana dan jelas. Contohnya, anak muda biasanya lebih cepat memahami aplikasi baru, sedangkan orang tua lebih mudah menggunakan aplikasi dengan menu sederhana dan tombol yang jelas. Jadi teman-teman, di situ contohnya sudah terpampang jelas di slide tersebut bahwa tentu saat kita menggunakan aplikasi atau sebuah sistem, pasti ada fitur-fitur yang membantu kita
dalam memecahkan masalah. Contohnya tuh saat melakukan login menggunakan Google, di saat kita tidak tahu sandi tersebut atau lupa, pastinya ada fitur lupa password agar kita dapat kembali mereset kata sandi atau membuat kata sandi baru. Nah, itu merupakan pemecahan masalah dengan fitur-fitur yang dapat memudahkan katong dalam menggunakan sistem. Kemudian kita lanjut yang keempat, memori pada HCI. Memori atau ingatan manusia. Teman-teman, memori atau ingatan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam interaksi manusia dan komputer. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat informasi, sehingga sistem harus dirancang dengan struktur yang sederhana, jelas, dan tidak membingungkan. Sistem yang terlalu kompleks seperti banyak pilihan yang dapat membuat pengguna kesulitan dalam mengingat fungsi-fungsi yang tersedia. Oleh karena itu, pengguna menu yang terstruktur dan konsisten sangat membantu pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem dengan lebih mudah. Contohnya tuh dalam kehidupan hari-hari seperti aplikasi mobile banking, atau mungkin contoh simple kompleksnya tuh seperti kita membedakan Photoshop dan Canva. Dari kedua aplikasi tersebut, jujur yang lebih mudah dan lebih gampang dipahami tentu itu Canva, karena saat pengeditan itu fitur dan tampilannya tuh lebih gampang dan lebih mudah dipahami, sedangkan Photoshop memiliki banyak fitur dan lain-lain. Kita lanjut ke yang kelima, keterampilan pengguna. Keterampilan pengguna merupakan faktor penting dalam interaksi manusia dan komputer. Setiap pengguna memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam menggunakan teknologi, mulai dari pemula hingga yang sudah berpengalaman. Pengguna yang sudah terbiasa menggunakan teknologi biasanya lebih cepat memahami cara kerja suatu sistem. Sedangkan pemula membutuhkan tampilan yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami agar tidak mengalami kesulitan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang mahasiswa atau anak muda biasanya lebih cepat memahami menggunakan aplikasi baru, seperti aplikasi editing atau mobile banking. Namun, orang tua yang belum terbiasa menggunakan teknologi cenderung membutuhkan waktu lebih lama dan lebih mudah menggunakan aplikasi yang memiliki tampilan sederhana dengan tombol yang jelas. Oleh karena itu, sistem yang baik harus dirancang agar digunakan oleh semua kalangan, baik pemula maupun sudah ahli. Kita lanjut yang keenam, yaitu kesalahan dan model mental. Kesalahan dan model mental dapat terjadi karena perbedaan pemahaman antara pengguna dan sistem. Model mental adalah cara pengguna memahami atau membayangkan cara kerja suatu sistem berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jika tampilan atau fungsi sistem tidak sesuai dengan harapan pengguna, maka kemungkinan terjadinya kesalahan akan semakin besar. Oleh karena itu, desain sistem harus dibuat sesuai dengan kebiasaan dan pemahaman umum pengguna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, pengguna mengira ikon tempat sampah hanya untuk menyimpan file, padahal fungsinya untuk menghapus. Selain itu, pengguna juga bisa salah menekan tombol karena mengira tombol tersebut untuk kirim, ternyata berfungsi untuk hapus, sehingga data yang penting bisa hilang. Kita lanjut yang terakhir, yaitu psikologi kognitif dan desain interaktif. Psikologi kognitif dan desain sistem interaktif berkaitan dengan bagaimana manusia berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Dalam interaksi manusia dan komputer, sistem harus dirancang sesuai dengan cara kerja pikiran manusia agar mudah digunakan dan tidak membingungkan. Desain yang baik biasanya menampilkan informasi secara sederhana, terstruktur, dan mudah dikenali oleh pengguna. Misalnya, tombol penting dibuat lebih besar, berwarna mencolok, dan ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, sehingga pengguna dapat langsung menemukannya tanpa berpikir lama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pada aplikasi WhatsApp atau Instagram, tombol kiri atau post biasanya dibuat jelas
mudah terlihat. Selain itu, ikon seperti gambar tempat sampah untuk hapus juga dibuat sesuai dengan kebiasaan berpikir manusia, sehingga pengguna langsung paham fungsi tanpa perlu dijelaskan. Dengan menerapkan prinsip psikologi kognitif, sistem menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman digunakan oleh berbagai pengguna. Oke, baik teman-teman, sekian hasil pembahasan tugas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan lain-lain. Terima kasih.